Ya, jadi sebelumnya kita sudah bahas syariat, di mana nanti syariat itu sendiri terbagi dalam 3 ranah. Di situ ada hablum minallah. Ada ya di catatan Asep ya? Hablum minan nas, hablum minan nafsi. Nah, ketika kita melakukan syariat itu, jadi itu namanya melakukan amal soleh. Sesuai syariat, itu namanya melakukan amal soleh. Di mana amal soleh ini salah satu cabang dari Islam. Ada cabangnya satu lagi. Jadi Islam itu cabangnya dua, satu iman, satu amal soleh. Ya kan? Kita bisa cek di dalam surat Al-Asr ya. Demi masa, sungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi dua memang dia. Mudah-mudahan kita termasuk eh, orang yang beriman, insyaallah. Kemudian kita juga melakukan amal soleh. Dan mengkaji Islam ini merupakan amal soleh. Karena ini perintah Allah. Gitu. Namun, di dalam keseharian kita, iman itu, amanu tadi, sering dikenal dengan tauhid. Sering dikenal dengan akidah. Jadi itu sama dia, Sep. Ada iman, ada tauhid, ada akidah. Itu sebenarnya sama. Kemudian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mendengar istilah syariat. Kalau di dalam Al-Quran itu amal soleh. Jadi dia sama ya. Amal soleh sama syariat itu sama. Jadi jangan berpikir amal soleh itu hanya 5. Ya kan? Seperti rukun Islam. 4 lah ya. Syahadat jelas lah ya. Sholat, puasa, zakat, haji. Benar itu amal soleh. Tapi ada lagi yang lain. Masih banyak lagi yang lain. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas skala prioritas. Prioritas seorang muslim. Nah, ini dia. Muslim. Nah, kita insya Allah adalah seorang muslim ya, Sep ya. Yang insya Allah kita beriman dan melakukan amal soleh. Jadi skala prioritas seorang muslim itu memang ditinjau dari amal soleh atau syariat tadi. Dimana kita sebelumnya membahas syariat, ini materi tambahannya, itu selalu ditinjau dari situ. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa seruan Allah itu atau syariat Allah itu ada yang berupa perintah, kan gitu ya. Kemudian larangan kan, larangan. Dia ada dua. Perintah itu jatuhnya nanti wajib, satu lagi sunnah. Larangan itu jatuhnya dua, haram, terus makruh. Iya. Dan ada satu lagi yang bisa dipilih, pilihan. Ini jatuhnya mubah. Nah, jadi skala prioritas perbuatan, sebenarnya ini skala prioritas perbuatan atau amal. Amal seorang muslim. Itu selalu akan kembali ke hal-hal berikut, hal-hal yang 5 itu. Itu namanya al-ahkamul khomsah. Jadi akan selalu berangkat dari hal yang penting. Penting atau penting sangat. Atau kalau bahasa Medannya penting kali, ya kan? Kemudian yang kedua adalah ini penting ya, penting. Atau ada cabangnya lagi tidak penting. Nah, biasanya orang kalau dia berbuat sesuatu itu akan ditinjau dari penting atau tidak dia melakukan itu. Ya gitu. Misalnya nih, abang udah punya anak 3, istri alhamdulillah 1, ya kan? 1 aja lah gitu kan. Nah,
Penting nggak memberi mereka nafkah? Kan penting. Bahkan sangat penting. Artinya bekerja itu penting nggak? Penting sekali. Sangat penting. Makanya kemudian rajin bekerja. Dan itu menjadi perbuatan sehari-hari. Jadi memang kebanyakan manusia akan meninjau dari sudut penting atau tidak penting dia melakukan sesuatu itu. Kalau penting pasti dia lakukan, kalau tidak penting eh, dia tinggalkan. Apalagi sangat penting. Gitu. Misalnya nih kayak Asep nih, penting nggak Asep jualan kopi, ya kan? Lah, penting atau sangat penting? Mungkin saat ini kondisinya masih penting saja, belum sangat penting, kan gitu ya? Karena masih lajang gitu ya, dan masih merintis, masih ada kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Jadi seorang muslim itu, dia meletakkan sangat penting itu ke yang wajib. Itu dia. Kemudian yang penting itu yang sunnah. Hmm. Tidak penting, itu ditinggalkan. Tentunya meninggalkan hal-hal yang haram, makruh lah gitu ya. Atau sangat penting meninggalkan yang haram. Penting meninggalkan yang makruh gitu. Jadi skala prioritas seorang muslim itu akan jatuh kepada yang wajib. Ke situ jatuhnya. Maka hendaknya seorang muslim itu mengelis apa-apa saja kewajibannya. Nah, ini seorang muslim yang bijak. Kalau dia tidak mampu mengelis sendiri, dia baca Al-Qur'an semuanya, di listnya apa saja yang wajib, kemudian dia baca hadis ribuan hadis, ya kan ratusan ribu hadis, dia list apa yang wajib, itu baru namanya muslim ideal, muslim cerdas, gitu. Karena dia mengelis apa yang wajib, apa yang harus dia lakukan selama dia hidup di dunia ini. Seperti itu saya. Maka yang wajib-wajib ini penting. Contohnya sholat fardu itu wajib, maka itu penting. Maka jangan sekali-sekali meninggalkannya karena itu penting, sangat penting ya, bukan penting lagi ya, sangat penting. Mengkaji Islam sangat penting. Dengan mengkaji Islam, kita bisa memahami hakikat kehidupan, kita tahu aturan-aturan Sang Pencipta, kita tahu bagaimana agar kita bisa masuk ke dalam surga dan menghindari neraka. Sangat penting mengkaji Islam itu. Dan alhamdulillah Asep masih terbuka hatinya untuk terus mengkaji Islam. Alhamdulillah. Meskipun udah lama tertunda. Insya Allah lanjut terus ya Asep ya. Jangan bosan-bosan. Hmm. Kemudian yang sunnah-sunnah itu penting bagi seorang muslim. Contohnya sedekah sunnah, sedekah. Sedekah itu kan sunnah. Sedekah itu memang ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu apa? Zakat fitrah, wajib. Nafkah, itu wajib. Ya kan? Yang sunnah itu yang mentraktir kawan, itu sunnah. Itu penting juga. Sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, itu penting. Seperti itu. Jadi yang sunnah-sunnah itu menjadi penting. Yang wajib sangat penting. Ini namanya muslim ideal. Gitu kan? Nah, sangat penting juga meninggalkan yang haram. Kita membangun usaha tidak minjam uang ke bank. Loh, kenapa? Karena ada ribanya. Sangat penting untuk meninggalkan. Jadi, muslim ideal juga akan mengelis hal-hal haram. Dan dia akan berupaya semaksimal kemampuan dia untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Yang makruh juga, penting juga untuk ditinggalkan. Contoh, celana menjulur sampai ke bawah kaki sana, itu makruh. Menurut Imam Syafi'i fahuwa makruh. Jadi kalau di atas mata kaki, berarti kita meninggalkan isbal atau celana menjulur ke bawah. Kalau di atas mata kaki, dapat pahala. Kalau menjulur, tidak berdosa. Itu namanya makruh, kan gitu ya. Apalagi yang makan makanan yang bau gitu ya. Kalau kita makan sehari baunya nggak hilang. Orang ngomong dekat kita pun bau. Itu penting
untuk ditinggalkan. Memang nggak sangat penting, tapi penting. Kalau meninggalkan riba, oh itu sangat penting. Meninggalkan syirik itu sangat penting. Itu baru yang mubah. Main bola, futsal, mubah. Gitu kan? Main catur yang mubah aja gitu. Nggak masalah gitu. Nah, itu dia. Jadi, kalaulah terbentur dalam satu waktu dua hal, ya kan? Yang wajib terbentur dengan yang sunnah. Terbentur nih. Misalnya, sholat isya bentur dengan sholat taraweh. Sholat isya wajib kan? Sholat taraweh sunnah kan? Nah, mana yang lebih dulu kita lakukan? Tentunya kita akan mengambil yang sangat penting, yang wajib ya gitu. Nah, itulah manajemen skala prioritas amal seorang muslim. Jadi di sini namanya manajemen. Jadi kita belajar manajemen nih, manajemen tingkat dasar seorang muslim. Gitu. Nah, itu kalau dia ketemu. Atau misalnya yang mubah ketemu haram. Misalnya contohnya kita main futsal, kemudian taruhan, diajak taruhan sama kawan-kawan. Futsal mubah, taruhan haram. Maka bagaimana strategi kita? Tentunya strateginya dengan meninggalkan yang haram, mengambil yang mubah. Itu kadang dia bentrok dia, satu sama lain tuh terbentur gitu. Nah, ya kan? Terbentur. Yang sunnah terbentur dengan eh, yang wajib. Tadi udah contohnya. Yang mubah terbentur dengan yang wajib. Misalnya nih, daftar futsal jam 6, siapnya jam 7. Nah kan? Di situ ada maghrib ya, Sep ya. Maghrib wajib kan? Nah, artinya maksudnya gini, main futsal itu sunnah, tapi ada waktu maghrib. Itu wajib. Maka mana dipilih? Yang wajib dulu, tinggalkan dulu futsalnya. Gitu. Baru nanti dilanjutkan. Itu dia ya. Itu kalau yang 5 ini dalam satu waktu terbentur, maka kita pilih yang paling wajib, yang sangat penting lah tentunya, dibandingkan dengan yang penting. Itu. Nah, ada juga kasusnya itu ketemu bentrok yang wajib sama yang wajib. Contoh, kita mau sholat jamaah nih di masjid, wajib kan? Sholat jamaah fardu wajib. Kemudian kawan kita di sebelah pingsan. Oh, pingsan, bangun-bangun. Jadi kan hukum menolong kawan itu yang sesama muslim yang kayak gitu tuh, itu wajib juga. Gitu. Artinya dalam satu waktu terbentur wajib dengan wajib. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapinya? Maka alat ukur yang kedua. Kalau alat ukur yang pertama tadi adalah penting, alat ukur yang kedua itu namanya mendesak. Itu saya. Mendesak. Mana yang lebih mendesak? Bisakah kita menunda sholat wajib fardu kita nanti tadi? Bisa. Kawan tadi bisa ditunda-tunda, jangan-jangan kena jantung pula dia kan? Serangan jantung, kemudian kita tinggalkan, membiarkan dia mati, itu haram. Wajib menolong dia itu. Nah, maka pilih yang mendesak ketika berbenturan wajib dengan wajib. Jadi, skala prioritas amal seorang muslim itu ada dua timbangannya. Yang pertama, dilihat dari penting atau tidak penting. Yang kedua, kalau bentrok wajib sama wajib, maka dipilih yang mendesak. Gitu. Itu contoh bentrok wajib sama wajib. Ada juga bentrok haram sama haram. Ada juga. Maka ini juga dipilih yang mendesak. Kalau kemudian ketemu haram sama haram. Contohnya gini.
Kita di hutan, terdampar di hutan, kemudian nggak ada makanan, apapun nggak ada, kecuali B2. B2 ada di situ. Jadi membiarkan tubuh mati, haram itu. Haram. Udahlah, nggak apa-apa lah. Memakan B2 haram juga, gitu. Jadi ada dua kondisi keharaman di situ. Haram membiarkan tubuh mati, haram memakan B2. Maka tengok mana yang mendesak, mana yang paling besar keharamannya. Karena nggak ada pilihan lain, yang halal nggak ada nih. Jadi cuma tersisa haram dengan haram. Kecuali ada yang halal, maka nggak boleh ngambil yang haram tadi. Itu. Ini tak ada yang halal, yang ada yang haram-haram aja. Maka pilih yang paling ringan. Maka dimakanlah B2 itu sekedar, dan tidak boleh berlebihan karena enak. Sekedar gitu ya. Atau kalau ceritanya Amr, keluarga Yasir dan Sumayyah. Dulu mereka ini adalah kaum muslimin yang pertama kali syahid karena dianiaya oleh pembesar kafir Quraisy dulu. Jadi orang tuanya meninggal, dua-duanya meninggal. Yasir dan Sumayyah itu meninggal dua-duanya. Nah, anaknya disuruh menyebutkan nama berhala-berhala mereka, maka akan diampuni. Maka kondisinya membiarkan kita mati itu haram. Menyebutkan Tuhan-Tuhan berhala haram juga. Jadi tidak ada pilihan lain nih. Cuman dua kondisi. Akhirnya disebutkannya dia tidak jadi dibunuh oleh kafir Quraisy. Apa yang dibilang Nabi? Nggak apa-apa, itu di lisannya ya, hatinya tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu ceritanya ya, kalau pernah dengar ya. Nah, seperti itu. Jadi mulai hari ini ya, Abang berharap ya kan kita semua itu betul-betul menerapkan ini. Kalau penting kalau sangat penting, upayakanlah itu dilakukan itu. Karena Rasul ingin yang seperti ini, Allah ingin yang seperti ini hambanya. Ya, ini alhamdulillah Asep sudah mengkaji Islam fardu ain, ini sangat penting, lakukan terus, jangan pernah ditinggalkan. Ya, ini kan masih sesi pertamanya kita ini. Nanti insya Allah akan ada sesi lebih seriusnya, kayak gitu. Dan yang haram-haram tadi itu sangat penting untuk ditinggalkan. Maka cobalah list hal-hal yang haram, kayak gitu. Ya, itulah yang bisa disampaikan untuk materi suplemen materi sebelumnya, yaitu syariat Islam. Kalau ada pertanyaan, silahkan, Sep.